Inilah detik-detik kota Padang berubah menjadi lautan air. Banjir bandang, longsor, dan jembatan runtuh terjadi serentak, membuat ribuan warga panik menyelamatkan diri. Proyek Lubuk Minturun, Bang. Betul, Bang. Hujan deras yang tak berhenti selama beberapa hari kembali membawa duka bagi warga Kota Padang. Sejak tanggal 25 hingga 28 November 2025, curah hujan ekstrim mengguyur hampir seluruh kecamatan. Sungai-sungai di hulu meluap, air turun dengan kekuatan besar, dan dalam hitungan menit berubah menjadi banjir bandang yang menyapu permukiman penduduk. Mobil kami udah jalan-jalan, Kak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Lumin Park. Kita hari ini Di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, bencana mencapai titik paling mematikan. Debit air Sungai Lori naik tiba-tiba, membawa material lumpur dan batang kayu besar. Arus deras menerjang perumahan Lumin Park, menghantam rumah-rumah dan menyeret apa saja yang berada di hadapannya. 5 warga ditemukan meninggal dunia, termasuk balita dan seorang remaja. Evakuasi berjalan dramatis. Banyak warga yang sempat bertahan di atap rumah sambil menunggu bantuan datang. Sementara itu BPBD Kota Padang mengeluarkan peringatan darurat. Kalaksa BPBD Henry Zulfitor meminta seluruh warga menjauhi bantaran sungai dan waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Hujan deras masih mengguyur wilayah hulu, membuat debit air bisa naik kapan saja. Bagi warga yang tinggal di lereng atau kawasan perbukitan, risiko longsor semakin tinggi karena kondisi tanah sudah sangat jenuh air. Ini adalah jembatan yang ada di Lubuk Minturun. di jembatan PDAM. Inilah pemandangannya ini teman-teman ya. Manggalo. Udah patah. Nih, aliran sungai dari Lubuk Minturun. Di kawasan Gunung Nago, bencana tidak hanya berupa banjir. Jembatan Gunungan Nago ambruk setelah diterjang arus kuat dari aliran sungai. Material beton retak dan badan jembatan runtuh ke sungai, memutus akses masyarakat yang menghubungkan Pauh dengan wilayah sekitarnya. Beberapa jembatan lainnya dilaporkan mengalami kondisi yang sama atau berada dalam status siaga rusak. Betul, Bang. Proyek Lubuk Minturun, Bang. Betul, Bang. Gambaran dari udara pada Jumat pagi memperlihatkan betapa luasnya wilayah yang terendam. Dari Pasar Baru, Tabing Banda Gadang, Air Tawar Timur, Gua Kuranji, hingga kawasan bypass KPIPK menuju Koto Tua Pulai, air masih mengalir deras dan dipenuhi lumpur.
Di beberapa jalan banjir mencapai pinggang orang dewasa, bahkan hingga 1 meter. Kendaraan tidak bisa melintas, aktivitas ekonomi lumpuh, dan toko-toko memilih tutup. Di Batu Busuk, 2 rumah warga dilaporkan hanyut tersapu banjir bandang. Warga yang selamat menceritakan betapa cepatnya air datang. Hanya beberapa menit setelah hujan mencapai puncaknya. Tidak ada waktu menyelamatkan barang, yang penting hanyalah menyelamatkan diri. Melaporkan dan dari batas kota Salemba, Jakarta Kembar terjadi tanah longsor. Mohon bantuan personel dan mungkin sudah banyak korban yang tertimbun ini. Evakuasi warga pakai alat berat ya di perumahan Grand Mandiri Lubuk Minturun. Ini pagarnya jebol. Ini akses tengah kami udah jebol, Pak. Ini kondisi rumah kami sudah mau naik ke tangga. Ini harus itu akses utama. Kondisi semakin memprihatinkan ketika pantai belakang UNP dipenuhi sampah kayu, batang pohon, dan material lain yang dihanyutkan dari hulu. Ombak besar mendorong semua sisa banjir ke bibir pantai, membuat lokasi itu terlihat seperti tempat penumpukan limbah alami. Bencana juga melanda fasilitas pendidikan. SMA 9 Kota Padang yang terletak tidak jauh dari pintu kanal Gunungan Nago dan kawasan Pasar Baru terendam banjir. Ruang kelas penuh lumpur, meja dan kursi tercerai-berai, dan sebagian pagar sekolah roboh. Sementara itu di kawasan UIN Sungai Banget, tanah longsor terjadi saat hujan mulai reda, memperlihatkan betapa rapuhnya struktur tanah setelah berhari-hari hujan. Ini terendam semua ya Allah. Ya Allah, dapat deras ya Allah. Ya Allah. Di Siteba, air meluap ke badan jalan, membuat jembatan setempat tidak dapat dilalui. Banyak kendaraan terjebak, sementara petugas berusaha menutup akses untuk mencegah kecelakaan. Di wilayah lain seperti Binuang Pauhlimo, warga mengaku baru pertama kalinya mengalami banjir sedalam ini sepanjang hidup mereka. Kerusakan tidak hanya terjadi di Kota Padang. Laporan dari Cubadak Lilin, Kecamatan Palembayan, menunjukkan jalan putus di beberapa titik. Listrik padam selama 3 hari, logistik sulit masuk, dan komunikasi dengan warga di kampung terbatas. Di wilayah Bukit Tinggi dan Agam, longsor dan galodo menutup akses jalan utama, membuat distribusi bantuan semakin sulit. Sebuah mobil anak terakhir hanyut. Nggak ada tenang aja kak. Terdampar di sawah-sawah. Data terbaru BPBD Kota Padang mencatat banjir di 14 titik, banjir bandang di 12 titik, longsor di 7 titik, pohon tumbang di 20 titik, serta puting beliung di 2 titik. Ini menjadikan bencana kali ini sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Petugas dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan relawan masih bekerja siang dan malam. Mereka mengevakuasi warga, mengamankan lokasi berbahaya, serta menyalurkan bantuan logistik dan air bersih. Di tengah situasi yang berat, banyak warga mengucapkan rasa terima kasih kepada petugas Perumda Air Minum Kota Padang yang tetap bekerja, meski wilayah mereka sendiri juga terdampak.
tinggal sedekat. Amma, suami anak tahu di mana. Kalau ada kata seri, coba turun ke panjang, tolong. Ini adalah kejadian pertama yang banjir sebesar ini di Lubuk Minturun. Di sini tadi Info banjir dan longsor di Sumbar. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat semakin meluas hingga mencakup 13 kabupaten hari ini tanggal 28 November tahun 2025. Adapun 13 wilayah terdampak ialah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Kota Solok, Padang Panjang, 50 Kota, dan Pasaman. Hingga Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, pagi, jumlah korban banjir bandang di Malalak, Agam, Sumatera Barat, telah mencapai 9 orang. Berdasarkan laporan resmi kegiatan DVI pada Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, tercatat 22 orang meninggal dunia. 20 jenazah berhasil diidentifikasi, 10 warga masih hilang, dan 5 orang dalam perawatan medis. Di Kabupaten Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencatat 10.575 warga dari 3.450 rumah terdampak banjir. Di Kota Solok, Sumatera Barat, Sumbar, sebanyak 598 kepala keluarga atau 3.362 jiwa terdampak. Berdasarkan data, tanggal 27 November tahun 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat, tercatat 3.076 rumah terendam, dengan total 3.076 KK atau 9.228 jiwa terdampak. Selain itu, 138 hektar sawah dan 26 hektar perkebunan rusak akibat banjir. Kerusakan infrastruktur yang terdata mencakup 2 unit jembatan rusak, 2 unit saluran irigasi rusak, 2 titik jalan amblas, 1 bangunan sekolah dasar rusak, serta puluhan rumah warga rusak dan hanyut serta sejumlah kendaraan juga hanyut. Data ini bersifat sementara, kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya hingga siang ini banjir semakin meluas. Kabupaten Pesisir Selatan sejak Rabu hingga Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Berdasarkan laporan sementara Media Center Tanggap Darurat, sebanyak 4.256 unit rumah terendam, 1 rumah dilaporkan terbawa arus, serta 21.280 jiwa terdampak. Kota Padang dan Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak banjir paling besar, sementara Agam mencatatkan dampak longsor terparah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Di Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan laporan yang kita terima, ada 42 nagari dari 17 kecamatan yang terdampak, 2 jembatan ikut rusak. Di Kabupaten Agam, terjadi tanah longsor yang mengganggu 171 meter jalan dan memutus akses air bersih, jelas Ilham. Selain itu, Kota Padang juga termasuk wilayah dengan dampak signifikan, di mana banjir merendam 17 kelurahan di 7 kecamatan. Salah satunya banjir di perumahan elit Lubuk Minturun yang terdampak parah dan menghanyutkan beberapa kendaraan serta rumah. Dalam laporan ada 17 kelurahan di 7 kecamatan yang terdampak, tambahnya.
Nilai kerugian akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 24 sampai 27 November tahun 2025 diperkirakan mencapai 108 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang disampaikan PLT, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Mulyandri. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekdaprov, Sumber Ariuswandi mengatakan pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat langkah penanganan bencana di semua daerah terdampak. Sudah kita tetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung kemarin hingga tanggal 8 Desember, ujar Ari. Benar, 13 kabupaten, kota Sumbar berstatus tanggap darurat bencana, kata Mahyaldi, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, yang sangat parah itu Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, itu yang paling berat, tuturnya. Daerah itu sudah dikunjungi, saya juga tadi di Agam dan Padang, ada banyak bahkan ratusan kerusakan rumah dan kendaraan serta di pertanian, perumahan elit, sekolah, jembatan, dan lain-lain, tuturnya. Mahyaldi mengungkap beberapa fasilitas umum yang terdampak akibat banjir di Sumatera Barat, fasilitas umum dan akses jalan, masuk dan keluar kota Padang. Dari 4 jalur, itu 3 jalur mengalami gangguan, yaitu Padang Solok, Padang Bukit Tinggi, Padang Malalak, ucapnya. Kami tugaskan BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR, untuk bisa dipasang jembatan Bailey, tuturnya. Mahyaldi Ansarullah pun terus mengupayakan agar bantuan segera bisa tersampaikan kepada warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Update terakhir itu ada 9 orang korban meninggal dunia di Agam, tanggal 28 November tahun 2025. Ilham menyebutkan masih ada laporan mengenai warga yang hilang sehingga dilakukan pencarian. Kasubdit Dokpol Bidang Dokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari, mengatakan seluruh tim DVI, baik di Padang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, maupun Pasaman Barat, bekerja dengan protokol identifikasi internasional untuk memastikan setiap jenazah dapat dikenali dengan akurat. Proses identifikasi dilakukan menggunakan metode primer seperti sidik jari, serta metode sekunder melalui pencocokan data keluarga dan ciri fisik. Kami mengutamakan ketepatan agar seluruh korban dapat dipulangkan kepada keluarganya dengan hormat, ujar Dr. Eka. Eka mengatakan, DVI Padang mencatat ada 10 korban jiwa, 2 korban meninggal langsung dibawa pihak keluarga dari lokasi bencana.